Osakes, obrolan Satipat dalam podcast. Halo para pendengar yang luar biasa, di pagi hari ini kita akan kembali memberikan cerita-cerita dan wawasan yang akan sangat berarti untuk kalian semua yang mendengarkan di sana. Dan di pagi hari ini kita kembali dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dengan Ibu Rusmala Nainggolan, Kepala Seksi SMP SMA Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat. Pada episode kali ini, kami sangat berbahagia karena bisa berkesempatan mewawancarai langsung Ibu Rusmala Nainggolan yang telah memiliki banyak pengalaman dan komitmen yang tak tergoyahkan dalam menegakkan mutu pendidikan di jenjang SMP dan SMA wilayah Jakarta Barat 2. Ya. Nah, udah bisa kita mulai Bu pertanyaan-pertanyaannya? Boleh. Kita Mau nanya apa nih ya? Kita mulai dari pertanyaan yang simpel-simpel dulu ya Ibu ya. Oke. Setelah Ibu kesini, Ibu memiliki kesan apa sih dari SMP Negeri 134 Jakarta? Wow, setelah ini pertama kali saya ke SMP 134 Jakarta, ini dari gerbang pertama sudah pemandangan sangat luar biasa. Ya, sekolahnya asri, rapi, anak-anaknya baik, punya peraturan tata tertib yang bisa membangun karakter murid-muridnya dengan baik. Pokoknya luar biasa deh. Terima kasih Bu. Selanjutnya, harapan Ibu untuk SMP Negeri 134 Jakarta itu apa sih? Harapan saya kan setelah saya ngobrol dengan beberapa guru bahwa murid-murid di sini prestasinya luar biasa, khususnya di menulis ya yang sementara ini saya lihat. Harapan saya semua anak itu bisa meningkatkan literasi dengan bukti dia bisa menulis. Menulislah. Itu menjadi legacy peninggalan buat anak-anakku kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya, bagaimana sih menurut Ibu cara untuk menggali siswa untuk bisa menjadi seorang yang berprestasi dan lebih baik lagi? Cara menggali siswa, memang guru harus meluangkan waktunya melihat karakteristik muridnya. Selain orang tua juga harus bercerita. Jadi anak saya ini bisanya apa? Lalu guru bisa menangkap itu peluangnya anak ini potensinya apa sih? Apakah dia pintar di pelajaran sains? Apakah dia pintar di menulis? Ataukah ini banyak banget kreativitas seni dan lain sebagainya. Jadi itu harus digali oleh semua guru sebenarnya. Tidak hanya guru BK, apakah guru matematika pun harus tahu apakah muridnya pintar matematika. Nah, itu didukung dengan cerita orang tuanya sebenarnya. Jadi para orang tua jangan sungkan-sungkan berceritalah apa sebenarnya kelebihan dari anak-anak Bapak Ibu. Sehingga guru bisa dapat menangkap potensinya untuk dikembangkan di SMP 134. Selanjutnya itu kita masuki pertanyaan mengenai tes kemampuan akademik atau TKA. Oke. Di pertanyaan pertama tentang TKA, apa sih TKA itu dan seberapa penting TKA untuk siswa-siswi SMP maupun SMA di Indonesia? TKA, tes kemampuan akademik. Seberapa penting untuk anak-anakku SMP dan SMA? Pertama tentu pengalaman. Pengalaman pernah melihat soal itu sehingga bisa menceritakan bahwa soal TKA seperti ini loh, gitu kan. Kedua, menguji kemampuan. Sejauh mana sih sebenarnya kita kemampuan anak-anak SMP ini khususnya kelas 9. Tapi kalau dengan soal yang sama se-Indonesia, sebenarnya murid-murid 134 ini di level mana? Di jangkauan mana skornya? Seperti itu. Jadi sangat bermanfaat menurut saya sebagai pengalaman dan sebagai pemetaan. Gitu. Siap. Terus selanjutnya nih, hal yang perlu diperhatikan untuk kelas-kelas 9 yang mau naik ke SMA dalam proses pembelajarannya itu apa dalam TKA? Untuk kelas 9 yang mau ke SMA, sebenarnya ini belum fix ya apakah sertifikat TKA akan menjadi satu komponen untuk masuk ke SMA negeri terutama. Jadi namun apapun yang kita jalani sebaiknya kita memang harus usahakan yang terbaik. Usahakan yang terbaik. Kalau komponen TKA ini, skornya ini akan dimasukkan komponen masuk ke SMA negeri, maka ya tentu bisa jadi peluang yang terbaik. Kan seperti itu.
Sebenarnya artinya di sini siapkan aja dengan baik. Ya, pentingnya seperti itu. Setiap tangga yang kita jalani harus kita siapkan dengan baik. Jangan sampai berpikir dari tangga 2 bisa langsung ke tangga puncak kalau tanpa usaha step by step. Oke, selanjutnya nih Bu, harapan Ibu dari hasil TKA yang pertama kali tahun ini untuk kelas 9 ada nggak Bu? Harapan saya hasil TKA kelas 9 tentu saya berharap hasilnya itu yang terbaik, menunjukkan bahwa murid-murid di Indonesia memiliki kompetensi yang mumpuni, yang bisa bersaing dengan luar negeri. Jadi dari hasil TKA ini bisa dilihat, khususnya ini ya, murid SMP 134, khususnya kalau skornya bagus kan berarti wow, kalau dia dibersandingkan dengan nanti dengan kompetensi murid di luar negeri, seperti Singapura atau Finlandia, ternyata skornya bagus. Berarti dia nanti bisa belajar di sekolah internasional atau di sekolah nasional, tapi persaingannya itu udah bisa dilihat dari hasil TKA ini. Harapannya seperti itu sih. Selanjutnya Ibu, ini kan yang saya tahu kalau TKA itu kan nggak wajib ya. Itu bagaimana jika ada beberapa teman-teman di luar sana yang memang udah ada niatan untuk ke pesantren, pondok, atau dia masuk swasta. Apakah TKA emang boleh ikut atau boleh tidak ikut? Memang di klausul pertama itu ya, pernyataan pertama, TKA itu tidak wajib untuk murid, tapi sekolah wajib mengadakan TKA. Ya, nah untuk hasilnya, dampaknya kepada murid sebenarnya menurut saya tidak terlalu prinsipil ya. Artinya gini, kalau dia tidak ikut TKA, terus dia mau ke pesantren, saya belum tahu apakah di pesantren minta sertifikat TKA. Terus kemudian lanjut ke swasta, apakah dia si swasta ini minta sertifikat TKA? Ini belum tahu kita di persyaratan penerimaan mereka. Tapi yang terbaru nih ya, hasil TKA itu sebenarnya menentukan rapor pendidikan sekolah, menentukan mutu sekolah. Jadi semakin banyak yang ikut peserta di satu sekolah, maka semakin banyak yang mewakili seperti apa sih peta mutu, khususnya misalnya di SMP 134. Kalau semua ikut berarti semua mewakili SMP 134. Nanti tahun depan akan terbit rapor mutunya. Oh, mutu di pendidikan di SMP 134 seperti ini gambarnya. Ya, kalau yang lalu kan hanya 45 peserta untuk ANBK. Nah, sekarang semuanya ikut. Bisa dilihat kalau nanti skornya bagus di literasi, berarti kompetensi di mutu literasi di 134 good, bagus gitu kan. Nah, sebenarnya dampak yang paling dipertimbangkan sekarang untuk sekolah itu apakah rapor mutu pendidikannya baik atau tidak baik. Untuk anak itu sendiri sampai saat ini sih selain yang pertama tadi ya, pengalaman dan untuk pemetaan dirinya sebenarnya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana saran Ibu untuk siswa-siswi yang mengalami kendala pribadi? Apakah ada kalimat atau kata-kata penyemangat untuk mereka? Tentu setiap kali ada step atau program yang dijalankan ada aja yang kendala ya. Kendala pribadi, kendala teknis. Nah, kalau kendala pribadi mungkin apa ya? Mungkin dia malas ya atau tidak bersemangat. Nah, kalau dari saya, anak-anakku kelas 9 SMP yang mau TKA ini, yakinlah kalau setiap tangga yang kalian jalani itu, setiap step itu, memang kita harus tetapkan tujuan. Tujuan kita ingin punya satu tahap yang bisa kita lewati dengan baik. Kemudian tetap fokus. Fokus bahwa TKA itu memang harus kita persiapkan. Ya, harus persiapkan belajar dan belajar dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, membaca dan berlatih. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu sudah Sama-sama. membagikan cerita dan wawasan ke kita semua dan pendengar-pendengar yang ada di kamera. Kami sangat-sangat bersyukur Ibu bisa datang ke sini. Lalu untuk para pendengar juga jangan lupa bagikan
pembicaraan kita kali ini ke teman-teman kalian ya, karena kali ini sangat amat bermanfaat. Aku Hana dari kelas 9C. Dan aku Labib dari kelas 9. Dan Ibu Rusmala, narasumber kita, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian dan terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa.